Bisa nggak bisa kemana-mana, ya cukup di kamar aja. Kepala saya masih sakit. Gak apa-apa ini, udah lumayan kok. Kalau baru minum obat gini, ya sejam lah setelah minum obat bisa tekan gitu ya. Tapi nanti kalau udah agak lama nggak tahu, bisa nambah lagi. Siapa yang bisa gabung? Kalau usah semuanya nggak apa-apa lah. Tuh. Oh, ini kamu bukan di perusahaan jurusan ya? Di perusahaan yang di lantai apa? Eh, di S2 itu ya? Hah? Ini perpustakaan mana ini? Oh, S2 ya. Oh, nggak apa-apa. Sampai jam berapa? Sampai jam 5 dia? Oh, jam 4. Aduh, nggak lagi atuh. Ya udah kalau kalau sampai jam 4 kita anu aja, tanya jawab nanti nanti. Soalnya saya perlu waktu agak lama untuk membetul betul betul apa ya? Ngasih pemahaman pada Anda. Oh, Jidan, ya gabung tuh Jidan ya? Iya, Pak. Uh, ya saya sebetulnya pengen apa ya membuat pemahaman gitu kepada Anda. Cuma ternyata itu kalau Fadil ada di perpustakaan. Nanti jam 4 tutup, jadi nggak bisa lama-lama. Oke ya, dari kemarin, coba ini sambil nunggu yang lain ya. Saya tampilkan yang punya saya dulu ya. Yang ini kan, udah ya, betul yang ini. 200 km udara. Filenya udah ada. Oh, sudah. Oke, oke. Oke. Ya, yang penting bahwa Anda memahami satu persatu yang ini ya. Kira-kira mana yang belum dipahami? Sebentar ya, sebentar, sebentar. Ini saya nih, you are presenting to everyone. Oh ya. Kalau yang ini kelembaban mutlak udah ngerti belum? Ijidan dari rumah ya? Iya, Pak, di rumah saya, Pak. Oh, ya nggak apa-apa. Kasih tahu teman yang lain nanti malah ketinggalan lagi mereka. Dulu gabung aja. Coba Zidan sama Kausar, yang kelembaban mutlak ada ngerti nggak? Nggak apa-apa kalau nggak ngerti, nanti saya terangin. Masih belum terlalu paham, Pak. Kelembaban mutlak. Nah, ini aja deh. Anda harus anu ya, ngerti betul definisinya. Itu kan sudah ada ya di layar ya, definisinya. Bener kan? Kok layar saya buram ya? Yang di tempat Anda jelas layarnya. Jelas nggak? Atau kalau nggak dari file yang udah saya kirim, jelas ya? Kalau suara jelas kan?
suara jelas ya. Oke. Jadi ini definisinya ya. Yang namanya kelembaban mutlak itu adalah jumlah massa air per udara kering. Jadi bukan per udara loh ya. Tapi di sini udara kering. Ya, udara kering itu artinya apa? Ya udara tanpa air. Itu ya. Jadi apa? Pengertiannya itu, awas jangan sampai salah loh ya. Anda tidak boleh mendefinisikan itu sebagai ini ya kelembaban mutlak tidak boleh didefinisikan sebagai kadar air per udara total atau udara basah, nggak boleh ya. Jadi harus udara kering, gitu. Berarti gimana caranya? Kalau di ini bisa nggak ya? Nih. Oh nggak bisa Jadi sebelum sampai sini ya, sebelum sampai sini itu sebenarnya kan apa definisinya? Nah, ini bisa nggak ya insert equation? Oh, bisa kok nggak bisa ya insert equation ya? Atau insert textbook dulu gitu, ini baru insert lagi equation. Oh bisa ya. Oke. Yang bentuknya gimana ya? Ini aja deh ya. Ini kelihatan kan? Iya. Benar. Nah, Y itu sama dengan ya. Oh, bisa sebetulnya ya. Jadi insert nggak bisa ya. Kok hanya ini gitu yang di sini equation insert equation terus supaya ada perputaran. Oh nggak bisa ya di apa di Excel. Saya nggak pernah sih. Biasanya ngurangin dari coba ya yang ini equation ya. Apa ini? Right material. Oh ya. Y sama dengan jangan ada per gini kilogram H2O dibagi dengan kilogram udara kering. Blok. Ya, oke. Bisa ternyata. Ini. Kilogram H2O. Kilogram. Nah, Anda karena mau penelitian ini, Anda harus punya ilmu yang lebih dari teman-teman Anda nantinya ya, gitu. Ini file. Kenapa nih? Nah, ya ini definisinya. Y-nya Y gede ya, jangan Y kecil. Kecil sama nanti. Y-nya Y gede. Kelihatan di layar ya, Y sama dengan kilogram H2O per kilogram udara kering. UK itu udara kering ya. Kelihatan nggak? Halo, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Cukup ya, gedenya segini aja ya. Ya udah.
Oke ya, jadi gini, kilogram H2O. Coba sekarang Anda ingat nggak kalau misalnya saya punya kilogram, ya, sekarang harus dijadikan perbandingan mol, diapain? Kilogram tuh kalau eh, dari mol gitu ya, supaya jadi kilogram, diapain coba? Masih ingat? Oh ya, kalau dari kilogram ke mol ya. Sekarang ini supaya jadi kilogram maksud saya. Jadi supaya jadi ini. Nah, kita punya mol. Gimanain? Coba ini kalau di copy bisa nggak ya? Semua. Oh bisa ya. Ini O-nya gede di sini. Lah, lah, lah. Molnya dikali MR, Pak. Iya, molnya dikali MR kan? Oke, saya copy aja ya. Nah, supaya jadi kilogram itu kalikan MR ya kan? Anda tahu MR H2O berapa? 18, Pak. 18. 18 kali ya, kali mol. Gitu kan? Nah, terus yang kalau udara kering berapa? MR-nya? Ayo cepet. Masa gak ingat? Harus hafal ya Anda ya. Anda soalnya 29 ya. Anda nanti jagonya ini gitu ya. Anda jagonya ini lebih dari yang lain karena Anda akan penelitian ini. Nah, kayak gini nih jadinya ya. Jadi Y sama dengan kilogram H2O per kilogram udara kering dijadikan apa? Mol kayak gini, jadikan perbandingan mol. Ya. Nah, Anda ingat nggak kalau menurut hukum Avogadro ya, Avogadro yang berapa tuh? Pertama ya. Hukum Avogadro yang perbandingan mol itu sama dengan perbandingan apa? Ayo, cepet. Bisa, perbandingan tekanan. Boleh. Satu, tekanan apa? Tekanan parsial. Ya, kan kan udara kering itu parsial loh. Kalau udara basah atau udara total ya tekanan total baru, ngerti? Ngerti nggak? Ya nggak? Jadi yang di bawah penyebutnya itu kilogram udara kering. Berarti nanti molnya juga mol udara kering. Nah, Anda bisa bayangkan bahwa dalam suatu apa ya? Dalam suatu volume ya. Nah, misalkan kita punya volume nih. Ini punya volume ya. Nih. Ini ada satu satuan volume udara yang biru ini. Ya. Nah, itu tuh dalam satu volume ini terdiri dari misalnya saja ya, oke. Nah, eh, eh. Ya, yang kayak ginian
Ini taruhlah ada 5 ya. Ya gampang. Nah, misalkan yang ini, aduh gimana? Ini sebagai air gitu ya. Ini air. Jangan banyak-banyak ya. Gitu ya. Ini H2O. Otomatis loh. Bisa ya? Kenapa jawabannya ya? Dualnya itu otomatis. Oke, ini H2O. Ya. Nah, terus kemudian oke. Biar gede ya. Biar jelas gedein aja ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Ini jadi nggak kelihatan ya. Ini kasih line ya. Oke. Yang ini ya, tapi ya. Nah, ya. Jadi Anda mesti paham betul bahwa yang disebut dengan kelembaban itu adalah jumlah yang segitiga ya dibagi dengan jumlah yang bintang. Ya, begitu. Jadi bukan segitiga dibagi dengan bintang plus segitiga, bukan gitu. Ya, jadi bukan total, tapi apa? Nih, nanti kalau langsung saya terangin, Anda nggak petik. Cara untuk menyatakan ya, cara untuk menyatakan kadar dalam suatu teknik kimia itu kayak gimana? Anda menyatakan kadar itu dalam apa aja? Halo? Satu, konsentrasi. Konsentrasi itu artinya apa? Apa sebenarnya konsentrasi? Volume, ya oke. Jumlah zat dibagi volume, betul. Jumlah zatnya bisa dalam mol, bisa juga dalam gram, ya kan? Boleh. Satu, yang disebut dengan konsentrasi. Yang kedua apa? Halo? Ayo cepat. Oh, nggak bisa di crop ya? Lifted, align. Nggak bisa di crop Ini pengen crop ini.
Atau harus di ungroup dulu? Alright. Format objek. Oh, nggak bisa di crop ya? Oke, kita maksimumkan aja ya. Ayo, baru satu loh. Jangan supaya saya. Baru satu. Yang satu konsentrasi, betul. Kadar yang kedua apa? Itu kalau distilasi. Oh, enggak, bukan. Salah. Kalau distilasi biasanya gimana? Kadar itu dinyatakan dalam apa? Ya, fraksi. Tuh, kedua. Fraksi apa definisinya? Kalau tadi konsentrasi Anda udah bagus tuh. Jumlah zat per satuan volume, ya kan? Nah, kalau fraksi? Ya macam-macam. Ya, bisa. Itu namanya fraksi mol. Kalau fraksi berat? Oke. Ya, kayak gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan fraksi. Fraksi itu berarti jumlah komponen, ya kan, yang dihitung kadarnya dibagi dengan jumlah total komponen yang terdapat dalam sistem itu. Ya. Oke, kedua. Nah, terakhir apa? Ini yang kita pakai ini apa nih berarti? Apa? Nah, kalau misalkan ya dihitung berdasarkan fraksi, mestinya Y itu sama dengan kilogram H2O dibagi, ya kan? Kilogram H2O ditambah kilogram udara kering. Jadi pembaginya itu menyebutnya total kilogram H2O ditambah kilogram udara kering, kan gitu ya. Nah, ini kan enggak, cuma udara kering doang. Jadi gimana? Apa ini? Ya, betul. Enggak, yang saya tanyakan rasio aja. Rasio, ini disebut dengan rasio. Betul. Ya, jadi kadar itu bisa dinyatakan dalam tiga cara. Pertama konsentrasi, ya kan? Yang kedua adalah fraksi, dan yang ketiga adalah rasio. Betul, udah. Nah, berarti ini rasio, ya nggak? Kelembaban, nilai kelembaban itu sama dengan rasio berarti kan? Ya, seperti itu ya. Oke, supaya Anda paham aja. Oke ya, jadi seperti ini. Nah, supaya lebih gampang, Anda harus ingat bahwa mol, benar ya. Ini mesti ini dulu ya. Mol udara kering ya, atau gini deh. Oke, kita jangan terlalu cepat, loncat ini, nah, loncat ya. Jadi gini, menurut hukum Avogadro yang keberapa ya? Kedua ya? Atau ketiga? Bahwa perbandingan mol itu sama dengan perbandingan volume parsial sama lagi dengan perbandingan tekanan parsial. Yang kita pakai adalah tekanan, ya. Karena apa? Ini yang gampang diukur. Nah, kalau misalkan Anda mau mengukur berdasarkan definisi kan nggak mungkin ya. Anda punya ruangan nih di tempat Anda itu loh, ruangan gitu ya. Anda punya ruangan, terus kemudian ruangan Anda ini mau diukur kelembabannya. Kalau sesuai dengan definisi kan, ya kilogram H2O dibagi kilogram udara kering. Gimana coba misain udara di ruangan Anda untuk diukur kilogramnya? Ya kan? Kan nggak mungkin. Mau diukur kilogram udara keringnya kayak gimana juga?
harus di luar angkasa dulu baru ditimbang atau gimana? Kan nggak bisa kan? Nah, yang paling gampang gimana? Di apa ya? Dimanipulasi atau direkayasa persamaannya supaya menjadi variabel yang gampang diukur. Kalau mengukur tekanan kan gampang. Tinggal Anda punya barometer gitu ya, atau apa gitu, ya sudah tinggal diukur. Gampang kan? Jadi Anda nggak usah memisahkan airnya dulu, nggak usah kan di sini. Ya, filosofinya seperti itu. Kenapa kok definisinya akhirnya di modifikasi menjadi tekanan di situ ya, harus paham. Bentar ya, ada kucing keluar. Ya, paham ya? Dari situ kenapa kok mesti diubah-ubah dalam P, gitu kan? Nah terus kemudian ini ya, Anda tahu kan bahwa nih lihat nih, bahwa udara total itu terdiri dari H2O ditambah udara kering kan gitu ya. Berarti nanti tekanannya juga gitu, tekanan. Nah, langsung yang saya tulis di sini ya. Tekanan total itu sama dengan ini ya nggak gini ya jadinya ya. Nah, hmm. Nah, sip. Ini manipulasi saja. P H2O kenapa sih kok rewel? Oh ya. Nah, ini kok nggak keluar ya formatnya ini. Format save transit. Format desain. Di desain. Oke. Sama dengan mana nih? Yang ini ya. Oke. Nah, P-nya P kecil di sini. Kok gitu? Masuk ke sini. Oke. Itu ya. Nah, ini susah. Nah, ini ya. P di sini. P-nya P kecil ya, jadi tekanannya tekanan parsial jadi. Nah, ya, seperti itu. Nah, namanya tekanan udara. Nah, P sama dengan 1 ya, atmosfer E. Nah, K ya. Nah,
PUK. Nah, yang PUK ini ya. Ini berarti iya. Yes, apa nih? Nah, PUK itu sama dengan satu nih. Nah, U dikurang PH2O. Ya. Sehingga jadilah persamaan yang terakhir. Nggak usah saya tulis ya. Ini ya. Tuh. Ya. Ini PA itu adalah tekanan parsial uap air. Di sini saya bilang PH2O. Nih, ya. Oke, biar Anda nggak bingung, ini PA aja ya. Nah, ini kenapa lagi? Sah ya. Udah biarin aja ya. Anda ngerti kan? Ini ya. P ini gini aja. Ya, itulah kira-kira ya. Udah, di sini paham ya? Paham bener ya? Bisa kita tinggalin. Biar nanti cepat selesai. Ya, yang lain gampang kok. Halo, halo. Koneksi nggak bagus ya? Ya. Nanti buat teman-teman yang hari ini nggak ada, tolong ya, kamu yang mau bikin paham. Tenang aja, nama jariah ya kan. Dan yang jelas nerangin kepada teman itu membuat Anda menancap ilmunya, menancap betul. Serius deh. Ya, oke ya. Kita beralih ke sifat yang kedua. Nih, yang disebut dengan kelembaban relatif itu adalah suatu definisi, udah Anda nggak bisa apa-apain lagi. Ya, ya memang kayak gini. Jadi kenapa nih kayak gini ya? Format nggak bisa di-ungroup ya? Nggak bisa di-ungroup ya? Ya udah, apa-apa ya. Ini prosesnya kok nabrak ini ya. Jadi YR atau disebut dengan RH, relative humidity, itu sama dengan tekanan uap air apa adanya ya pada suhu ruangan yang sekarang dibagi dengan tekanan air kalau suatu saat dijenuhkan. Jadi apa yang ada di dalam ruangan dijenuhkan. Bagaimana cara penjenuhannya nanti di belakang ya, belum ada di sini. Jadi ini definisi, kekunci, Anda nggak bisa melari-lari kemana-mana. Ya, PA per PAS itu RH, relative humidity, yang akan kita pakai sepanjang pelajaran penelitian kita. Jadi Anda harus hafal betul. RH atau YR sama dengan PA per PAS. S berarti saturated. Ya. Oke.
sifat yang ketiga dilewat ya. Sifat yang ketiga dilewat, kita tidak memakai. Orang teknik kita nggak pakai. Itu biasanya orang apa ya? Orang pertanian ya yang pakai. Ya, bentar. Bentar, absen dulu. Oke, ya tanya udah. Ya, oke. Nah, berarti sifat yang ketiga kita lewat, ini nggak usah. Langsung sifat keempat yang disebut dengan panas lembab. Nah, ini Anda harus paham betul. Yang disebut dengan panas lembab, humid heat ya, itu sebetulnya kapasitas panas. CP ini, kalau di termodinamika ini CP. Cuma kebetulan di dalam teori psikrometrik dikasih istilah seperti ini, panas. Jadi hati-hati ya pengertiannya, bukan Q ini. Kan kalau panas atau kalor di dalam termodinamika itu dibilang Q ya. Kayak gitu. Tapi ini pengertiannya adalah CP. Gitu ya. Pengertiannya adalah CP suatu zat. Karena ini merupakan panas dari suatu udara lembab, lambangnya beda. Bukan CP, tapi suka dibilang CH, humid ya, atau CS, sama aja. CS itu berarti ya diukur apa? Nggak juga sih kalau diukur dalam saturated. Ya, pokoknya ini diukur dalam kondisi kelembaban tertentu, humidity tertentu ya. Nah, kelembaban udara itu sangat mempengaruhi CP dari udara ya. Makanya dirumuskan seperti ini ya. Sama dengan 1,005. Apa itu 1,005? 1,005 itu merupakan CP udara kering. Ya. CP udara kering. Ini saya set dulu. Ya. Nah, oke ya. Saya tulis di sini mungkin. Oh, tapi ini memang jadi gambar sih ya. Nah, begini ya. Kita terangkan dulu kalau gitu. Insert teks ya tadi ya. Lalu insert lagi question. Ya.
Ini ya. C-nya C kecil ya. Oke, S. Tuh. Sama dengan ini kejadian lagi. Oh enggak. Apa nih? Insert equation. Tapi nggak mau ya? Udahlah, ini aja ya. Oke, tambah Y kali tuh ya. Ini yang masalah itu nih. Kayak gini sebenarnya CP udara kering tuh. Ini sini jadi CP ya, air ya, CP sebetulnya. Nah ini CP H2O uap ya. Nah uap H2O ini ya, Y kali. Nah CP udara kering itu 1,005. Ini suatu angka yang sudah diketahui orang gitu ya. Di mana mendapatkan 1,005 ya dari percobaan ini ya. Para ahli yang terdahulu itu dilihat masuk ya. Nah, terus kemudian 1,88 itu adalah CP uap air. Uap loh ya. Uap air. Jadi bukan apa? Bukan cairan air. Bukan air dalam wujud cair, tapi uap. Ingat nggak kalau air dalam wujud cair berapa CP-nya? Halo? Ingat berapa? Ya, nanti kalau penelitian jangan di buletin 4,2 ya, 4,18 ya, biar teliti. Ya, tapi nggak apa-apa, bahkan Anda 4,2 ya, wajar saja ya, mungkin karena dari sejak kapan diperkenalkan dengan CP itu kapan? SMP kali ya, SMP, SMA, sampai tingkat-tingkat yang bawah memang dibulatkan jadi 4,2 ya. Tapi nanti jangan teliti lagi kita 4,18 ya, 4,18. Oke, itu kan cair. Nah, sedangkan air yang terdispersi di dalam udara dalam bentuk kelembapan itu bentuknya uap. Ya wujud zatnya atau fasanya adalah uap. Itu sehingga CP di sini juga CP uap. Ya, oke. Bukan CP cairan ya. Tuh. Nih, nah baru entalpi udara lembab, gitu ya. Nah ini kalau lagi offline saya mau nerangin entalpi kayak gimana, tapi kalau enggak ya nggak usah lah ya. Seperti biasa, MCPDT ya, tapi entalpi di sini dihitung per satuan massa, ya. Jadi masanya massa apa? Massa udara kering. Sehingga M-nya nggak ada lagi. Karena persatuan massa. Jadi M
Jadi MCPDT biasanya gitu kan dibagi dengan M, ya karena persatuan massa. Nah maka tinggal CPDT aja. Ingat bahwa CP-nya sekarang menjadi CS karena ini sistemnya khusus untuk udara yang mengandung air, gitu ya. Nah air kalau bentuknya cair supaya bisa menjadi kelembapan udara kan harus berubah fasa menjadi uap, ya. Perubahan fasa itu memerlukan panas laten. Makanya di sini kayak gini. MCPDT itu berarti panas sensibel. Panas sensibel adalah panas yang, ayo, apa? Panas yang gimana? Panas sensibel. Anda tahu? Jidan coba. Ya beda gimana sih? Maksudnya gimana? Apa itu panas sensibel? Pak, ayo. SMA kali ya? Apa SMA? Hah? Hebat. Ya? Oh, gitu ya. Biasanya saya kebalik ininya ya, kursinya. Jadi saya menghadap ke tembok yang hijau. Tembok kamar saya udah di apa? Diniatin warna ini green screen supaya nanti kalau ada lambang apa gitu di kamar kan. Cuma ini saya balik karena dengan begini saya kan apa langsung kalau misalkan kepala sakit banget nggak bisa ditahan, saya bisa langsung ke tempat tidur. Kalau yang dibalik gitu nggak bisa. Tapi lebih bagus pada ya dibalik. Gimana? Pat? Panas sensibel adalah panas yang udah kausar gimana? Yuk, kamu tuh orang teknik ini harus bisa ngomongin bagus. Iya ya, kamu sudah ngerti ya sebetulnya, cuma nggak bisa mengungkapkan dengan kalimat yang baik. Coba, gimana? Ini, jadi ya, panas sensibel adalah panas yang digunakan untuk menaikkan suhu suatu benda. Oke, lawannya adalah panas laten. Ya, panas laten adalah panas yang digunakan untuk mengubah fasa suatu benda. Oke, ngerti ya? Jadi seperti itu. Panas total atau HY ya dari tingkat udara lembab itu berarti panas sensibelnya, ya, panas sensibel berarti kan CSDT ya, begitu. Ditambah dengan lambda Y. Kenapa kok dikalikan Y? Ya karena kita menghitung airnya itu hanya sejumlah air yang terkandung di dalam udara. Berapa yang terkandung di dalam udara sama dengan kelembabannya, kan gitu, ya, sama dengan harga kelembabannya. Makanya seperti ini. Ini penurunannya agak panjang sebenarnya, tapi ya udahlah. Kalau Anda mau, coba buka buku Chinkoplis. Ya walaupun di sana juga nggak jelas sih, nggak apa ya dijelaskan secara rinci ya. Oke, itu yang kelima. Yang keenam itu justru itu juga definisi. Ya, volume lembab itu volume udara basah per massa udara kering. Nah ini hati-hati loh ya. Untuk volume nggak konsisten. Contohnya nggak konsisten. Volume udara basah per massa udara kering. Volumenya diukur dalam udara basah, massanya dalam udara kering. Tapi tolong hafalin mentah aja kalau Anda bingung ya. Karena memang harus didefinisikan seperti itu. Kalau enggak, kita nggak bisa menghitung dengan baik. Membingungkan hitungannya. Kalau dengan definisi ini justru nanti kita enak banget menghitungnya, ya. Jadi kita di depan susah dulu gitu. Nah, definisi volume itu juga didefinisikan berdasarkan hukumnya Avogadro. Ingat hukum Avogadro? Ini yang pertama nih. Oh, tadi yang kita bahas tadi yang kedua atau ketiga ya, kalau nggak salah ya. Agak lupa. Dan ini yang pertama. Hukum Avogadro.
Masih ingat nggak SMP, SMA? Ayo cepat. Ya setidaknya kita sampai nomor 7 lah ya. Gimana? Koma Pegatruk SMA. Bukan. Iya, memang secara umum seperti itu ya. Tapi yang Avogadro itu punya ada angkanya, hubungan dengan volume. Ayo, gimana? Volume 1 mol gas ideal STP, Standard Temperature and Pressure ya. STP itu Standard Temperature and Pressure, STP. Itu berapa? Ingat waktu SMA? Ayo kita. Hmm. Hmm. Dan mungkin bisa ngoreksi. Kausar di mana SMA-nya dulu? Halo? Oh iya ya, udah pernah tanyain teman dua ya. Oh, Jidan di mana? Hah? Halo, Jidannya kemana nih? Ya, volume 1 mol gas ideal pada STP, pada kondisi STP, standar berapa? Ada tuh angkanya. Sama ini. SMA dulu. Berapa angkanya? 22,4 liter. Ya enggak? Ingat enggak? Eh, ya. Sekarang kita detailkan, tambah satu angka lagi, 22,41. Ya. Itu kan 1 mol gas ideal pada STP. Lah kalau nggak STP gimana? Nih, ada faktor konversinya. Dikalikan dengan seperti dalam satuan atmosfer, dikalikan dengan T per 273 dalam satuan Kelvin. Ya. Kemudian yang di dalam kurung ini per 29 kan tadi 1 mol. 1 mol gas ideal ya. Supaya kilogram kalau jadi mol kan dibagi ya dengan MR-nya kan gitu. Ya. Yang ini juga gitu, tapi hanya air yang terkandung di dalam udara. Air yang terkandung dalam udara itu satuannya adalah satuan kelembapan atau Y. Itu aja logikanya. Ya. Mau dihafalin mentah boleh. Kalau bingung, paling. Ya, oke. Nah ini ya. Nah terus kemudian yang terakhir kita itu harus mengenal sifat psikometrik udara. Benar. Oke. Sifat psikometrik udara itu digambarkan dalam peta psikometrik. Udah pada kenal? Udah pada tahu masalah ini? Ampun ini ya, kita sama aja. Ya udah, oke ya, sama aja. Kita lewat. Oke, nih paling tidak yang 7 ya, dua-duanya bisa kok. Suhu bola basah dan titik embun ya. Apa yang disebut dengan suhu bola basah? Suhu bola basah itu suhu yang gimana ya? Nah ini. Jadi misalkan suhu yang dicapai jika kita mengguyur udara itu dengan air. Jadi airnya udaranya diguyur dengan air. Ya. Jadi kita punya udara. Anda bayangin nih ya, Anda tinggal di dalam ruangan yang sekarang. Nggak tahu nih, di ruangan yang mana, gitu kan ya. Kalau
diguyur air, ya, kan akan nambah kelembabannya, ya nggak? Kalau diguyur air, sampai apa? Sampai jenuh. Jadi jangan dikira udara di tempat Anda kalau diguyur air terus bisa menerima air, nggak bisa. Ada batasnya, ya. Apa itu batasnya? Batasnya adalah titik jenuh atau saturated. Oke. Nah, kalau di sini bisa digambarkan seperti ini. Nah, ini ya. Ini udara kita, terus kemudian kalau diguyur air itu ke sana. Nah, cuma karena ini hanya sampai jam 4, saya nggak sanggup nerangin. Terserah Anda kapan kita ketemu lagi, nah kita katamkan lah. Ya, ini lihat nih, yang merah. Jadi kalau udara itu diguyur air akan melembab sampai 100%. Ya, sampai 100%. Nih, kayak gini nih. Udara diguyur air. Nanti jadi tambah banyak kan. Nah, lihat panah yang kuning, ya, panah yang kuning sini. Ya, apa itu artinya? Nanti deh. Ya kecuali Anda udah ngerti artinya, ya cerah. Ya. Nah, suhu yang dicapai pada saat udara itu jenuh itu disebut dengan suhu bola basah atau wet bulb temperature. Ya, wet bulb temperature ya. Nah, terus kemudian, nah yang kedua adalah kalau kita mendinginkan udara langsung tanpa diguyur air. Jadi misalkan ini udara dikasih coil refrigerasi, ya, yang di kulkas. Yang ada coilnya tuh, coil pendingin. Atau kalau di ruangan Anda misalkan dikasih AC. AC itu sebagai ini coil itu. Kan di dalam ada coilnya ya, coil pendingin. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya adalah bahwa kelembabannya sama. Lihat nih, undi-undinya ini yang merah sama, ya. Jadi kelembabannya tidak terpengaruh. Anda bisa lihat ini adalah harga kelembaban di psikometrik. Tadi kita loncat karena kata Anda sudah pernah ya, ini menerangi, ya, seperti itu. Jadi operasinya gimana? Ya dioperasikan pada apa? Kelembaban yang tetap kayak gini, ya. Mentok lagi di kelembaban relatif 100% atau jenuh. Mentok di kondisi jenuh dari udara. Ya. Di sini ada suhu yang dicapai. Suhunya dingin ya. Itu yang disebut dengan titik embun. Apa itu titik embun? Titik embun adalah titik di mana kelembapan udara itu akan berubah menjadi embun, menjadi cairan. Ngerti? Ya. Nah, di situ. Nah, di sini sebenarnya latihan, tapi nggak sanggup. Oke, dah. Soalnya nanti yang di lab tempat udah diusir itu. Ya. Oke, gini aja. Anda yang menentukan, Zidan sama Kausar, kapan kita ketemu lagi? Nuntasin ini. Mau nanti malam boleh? Yang sakit saya nggak kemana-mana. Kalau besok, itu saya ya saya usahakan ya kalau sakit memang saya nggak akan pergi dari rumah ya. Tapi saya usahakan kan teman sendiri nikahin anaknya gitu ya, nikahan. Oh, baterainya low. Ya, jadi saya siang nggak bisa. Misalnya ya malam. Jadi terserah malam minggu nanti Anda pacaran nanti. Besok. Mau nanti juga nggak apa-apa. Jadi besar pulang dulu gitu ya ke rumah istirahat ya terserah kita mau habis maghrib boleh mau sekalian habis sisa boleh nanti dikasih tahu aja saya nih dirundingkan ya nanti kita latihan di situ latihan yang tadi betul-betul supaya Anda paham banget dari apa sifat psikometrik udara karena itu mau kita manfaatin kalau Anda tidak paham takutnya nanti apa ya istilahnya
eh, yang nggak terjangkau gitu penelitiannya. Ya, oke. Kira-kira kapan? Kausa sama Jidan. Perundingan dulu. Ada dari bulan jam berapa? Untuk masa acara bulan sampai malam. Ya oke deh, nanti rundingkan ya dengan teman-teman ya. Apa bisanya gitu ya. Hmm. Ya udah untuk sementara gitu dulu ya. Karena tinggal 15 menit nih. Nah, kalau diganti dulu mana masalah. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu ya sekarang ya. Baik, Pak. Oke. Ya, kita akhiri dulu nanti coba rundingan ya kapan lagi bisa ketemu. Syukur-syukur malam nanti gitu karena saya nggak kemana-mana. Sakit saya. Jadi malah nggak kemana-mana. Oke, ini sudah terasa ya. Kepala sakit. Oke, terima kasih ya. Nanti di SMS, di WA aja saya kapan bisa ya. Oke, saya akhiri malam Senin juga nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Kausar udah punya kan tadi? Halo, PowerPoint-nya udah punya? Halo? Ya udah. Hujan juga udah ya? Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.